So, pasca NFI yang kita dapatkan adalah harga minyak kembali tetap ditutup di bawah level $70 per barel, lalu kemudian harga emas gagal untuk melanjutkan kenaikan atau bahkan menciptakan rekor tertinggi baru, walaupun ya sempat mendekati level all time high-nya ya. Dan juga ada koreksi yang cukup tajam terkait dengan pergerakan harga saham. Kira-kira minggu ini akan seperti apa? Karena kalau kita lihat dan kaitkan dengan data non-farm payroll kemarin, jelas terdapat tidak sebahagia ataupun tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. So, ini dia ulasannya. Oke, yang pertama adalah faktor penggerak minyak. Saya tambahkan di sini dari sisi bullish ataupun dari sisi bearish ya. Yang pertama tentunya dari sisi bullish, harusnya kita sudah mendapatkan kenaikan dari harga minyak setelah hari Kamis kalau tidak salah OPEC mengumumkan mereka akan menunda terkait dengan menghentikan proses ataupun program pemangkasan produksi mereka. Tapi sayangnya hal tersebut tidak terjadi karena di sisi lain masih ada faktor yang membayangi dan itu berdampak lebih kuat daripada apa yang dicetuskan oleh OPEC, yaitu terkait dengan tingkat permintaan China yang masih lemah. Kemudian yang kedua adalah faktor bullish juga dikaitkan dengan masih adanya ketidakpastian terkait dengan penutupan kilang minyak di Libya. Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi yang akurat apakah mereka sudah mulai berproduksi apa tidak. Tapi yang jelas kalau memang itu masih shutdown, ya otomatis pasokan agak berkurang dan itu berarti harusnya positif. Tapi lagi-lagi faktor yang paling dominan atau masih dominan adalah terkait dengan kekhawatiran di sisi pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan melambat. Dan itu tidak hanya mengganggu kepada China tapi juga ya kita lihat dari sisi globalnya. Nah, yang terakhir, pagi tadi kita sudah mendapatkan kabar terbaru terkait dengan dari ancaman badai dari Teluk Meksiko yang diperkirakan akan memuncak itu kurang lebih skalanya di malam hari nanti, di hari Senin. Kemudian juga akan lebih intens kurang lebih di hari Selasa. So, harap berhati-hati. Walaupun ya saya asumsikan inilah respon yang kemungkinan akan relatif dominan untuk 1 atau 2 hari ke depan. Tapi garis besarnya adalah kemungkinan potensinya hanya jangka pendek yang membantu kenaikan tersebut. Jadi kalau mau aman sebetulnya secara level area inilah level area yang sudah kita bahas dari sejak jauh-jauh hari, yaitu level area 65 sampai 68. Tapi ternyata sepertinya kita harus menunda terlebih dulu teman-teman. Kenapa? Karena kemungkinan kenaikannya tidak akan terlalu tinggi karena memang market masih dihantui dengan potensi ataupun ketidakpastian dari pasar global. Nah, termasuk salah satunya adalah terkait dengan ekonomi. Nah, oleh karena itu ada peringatan juga dari eksekutif APEC, Trafigura, yang mengatakan mereka atau pasar minyak saat ini lebih khawatir dengan prospek kebijakan yang dilakukan oleh calon presiden berikutnya. Jadi dalam hal ini mereka mensoroti terkait dengan kemungkinan kalau misalkan Donald Trump yang terpilih jadi presiden terbaru. Nah, kita tahu bersama bahwasanya Trump ini sosok atau figur yang memang negatif minded, yang mungkin tidak suka dengan Iran. Jadi kemungkinan akan ada intrik yang mungkin akan membayangi market nantinya, sehingga diperkirakan market minyak atau pasar minyak kemungkinan akan volatile yang sangat tidak karuan dan kemungkinan akan cukup luas begitu Trump menjadi pemenang dari pemilihan presiden tersebut. Nah, semoga saja nanti kita akan lihat apakah itu akan membuat lebih positif bergerak atau malah kecenderungan makin negatif. Nah, satu sisi mereka juga masih tetap berpikir ada kemungkinan kepentingan China terkait dengan ekonominya harus tumbuh, berarti mereka masih menyimpan segudang peluru ataupun bahkan kita sebut saja dengan rencana cadangan. Ini kaitannya dengan stimulus untuk mendukung ekonomi, sehingga kemungkinan itu yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Sayangnya sampai detik ini menurut eksekutif APEC kemungkinan mereka melihat China sengaja menyimpan diri terlebih dulu sampai nanti mungkin after pemilu di Amerika. Ya, mereka ingin tahu konsekuensi ataupun siapa sih yang jadi presiden Amerika terbaru untuk mungkin mengukur ulang kira-kira dari sisi settingan ekonomi mereka akan seperti apa. Nah, kemudian dari eksekutif APEC juga memperingatkan kemungkinan hati-hati harga minyak diperkirakan bisa turun ke level $60. Saya jadi ingat dengan minggu lalu sempat kita tayangkan apa yang dicetuskan ataupun yang diproyeksikan oleh JP Morgan. Mereka memperkirakan harga minyak begitu naik itu adalah kesempatan sell dan kemudian ada potensi untuk mengalami penurunan ke level $50 per barel. Bahkan yang terdekat adalah $60 per barel. Saya rasa ini akan sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Trafigura, sehingga hati-hati saja teman-teman. Kalaupun misalkan hari ini kami memberikan rekomendasi untuk melakukan buy untuk harga minyak, kelihatannya kita hanya akan bermain di kisaran 68 sampai 70 lalu kemudian perlahan tapi pasti kalau ternyata gangguan dari badai yang diperkirakan akan mencapai puncaknya di hari Selasa, ya mungkin saja bisa saja itu hanya dorongan sementara lalu kemudian dia bergerak turun kembali.
Dan level 60, level 63 saya rasa cukup wajar kalau misalkan lihat dari secara teknikal. Nah, di sisi lain, kita sudah ketahui bersama data NFP kemarin, datanya dirilis di angka 142.000, lebih rendah daripada prediksi ataupun ekspektasi 160.000. Tapi sayangnya, angka ini ternyata tidak selemah yang diperkirakan atau yang dikhawatirkan. Bahkan, kalau kita lihat dari responnya, sebetulnya tidak salah. Kemarin kita sudah suguhkan skenario 1, 2, 3, 4, 5, dan angka yang muncul adalah 142.000. Itu berarti di skenario 4, di mana reaksi spontannya itulah pelemahan US dollar, dan itu dah yang sempat terjadi, dan bahkan emas sempat spike sampai kurang lebih 25-29 ya. Sebelum akhirnya 1 jam kemudian, ada pembahasan atau pembicaraan dari salah satu pejabat Fed, yang kita soroti adalah dari pernyataan Waller. Satu sisi, Waller sebetulnya mendukung terkait dengan potensi pemangkasan suku bunga dan lebih mendukung dengan apa yang dikatakan oleh Powell di Jackson Hole Symposium, yaitu inilah waktunya untuk menyesuaikan kebijakan. Sayangnya, pernyataan terkait dengan mendukung pemangkasan tersebut tidak bisa diartikan atau disamaartikan dengan peluang untuk pemangkasan 50 basis point. Walaupun ada salah satu statementnya yang mengatakan bahwa ya dia akan mendukung untuk pemangkasan yang lebih cepat kalau memang appropriate alias sesuai dengan data yang ditunjukkan. Nah, satu sisi juga, dia juga cukup mengakui bahwa pasar tenaga kerja memang mulai melemah. Tapi catatannya adalah dia tidak melihat adanya kondisi yang memburuk. Jadi, ini juga yang disampaikan oleh John Williams, salah satu pejabat Fed lainnya dari New York Fed, yang mengatakan posisi dari pasar tenaga kerja itu kecenderungannya bukanlah terkait dengan kondisi yang memburuk, melainkan kalaupun lihat dari angka lonjakannya terkait dengan tingkat pengangguran, itu masih dianggap ya masih biasa-biasa saja alias hanya mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Dan secara history dikatakan sebagai tingkat pengangguran yang masih rendah. Jadi ya kita tinggal tunggu ya, apakah mungkin kalau sampai ada lonjakan ke 4,5% barulah itu yang membuat market khawatir atau mungkin Fed khawatir atau tidak. Yang jelas, untuk saat ini, reaksi dari beberapa para pelaku pasar terkait dengan pasca NFP kemarin cukup beragam. Nah, dari Bank of America, mereka mengatakan ada pergeseran yang signifikan terkait dengan sikap kebijakan dari Fed, yaitu dari sikap hawkish ataupun less hawkish bergeser ke arah dovish. Bahkan menurut Bank of America, mereka memperkirakan ada kemungkinan akan terjadi pemangkasan 5 kali pertemuan berturut-turut bagi Fed. Dan itu berarti dimulai bulan ini, sampai kurang lebih di pertemuan bulan Maret 2025. Saya jadi membayangkan 25 basis point kali 5 ya oke lah ya untuk sementara waktu yang bisa dikategorikan sebagai siklus penurunan suku bunga yang memang diharapkan ataupun dinantikan oleh para pelaku pasar. Daripada hanya 1 kali 50 basis point lalu sisanya begitu saja. Nah, jadi yang kita nantikan sebetulnya adalah dot plot harus menunjukkan siklus yang berkesinambungan terkait dengan pemangkasan suku bunga tersebut. Nah, di sisi lain, JP Morgan memiliki pandangan yang hampir mirip, tapi sayangnya dia hanya melihat kemungkinan masih bisa melihat pemangkasan 50 basis point, dan itu akan kita lihat di pertemuan minggu depan. Nah, terkait dengan pertumbuhan permintaan ataupun pendapatan yang lebih lambat, menurut mereka itu adalah bisa saja menjadi penghambat untuk pertumbuhan kinerja ekonomi, ataupun dalam artian belanja konsumen yang kita kenal dengan data retail sales. Ya, berarti kita coba lihat aja nanti 1 atau 2 pekan ke depan, apakah kita akan lihat data retail sales tersebut akan lemah apa tidak ya. Nah, terakhir dari Goldman Sachs, mereka memperkirakan kemungkinan 50 basis point masih bisa terjadi, tapi yang paling logis adalah 25 basis point. Dan mereka memperkirakan ada 3 kali pemangkasan beruntun di pertemuan September, November, dan juga Desember tahun ini. Nah, ini juga hampir sama dengan pandangan market secara keseluruhan yang saat ini kembali ke estimasi ataupun probability dengan pemangkasan 25 basis point dalam 2 atau 3 pertemuan ke depan. Nah, berarti walaupun judulnya adalah 50 basis point agak mulai surut, tapi mereka tidak membatalkan ataupun menggagalkan pemangkasan suku bunga 25 basis point seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi teman-teman, apakah ini berarti kegagalan untuk kenaikan emas ataupun bahkan untuk rally saham yang terbaru? Bagi saya tidak melihat hal tersebut teman-teman. Dan ini adalah koreksi yang memang dibutuhkan sebelum kita mendapatkan gaung ataupun eksekusi dari FOMC di pertemuan mendatang. Ingat, garis besarnya, kalaupun tidak didapatkan alasan untuk pemangkasan 50 basis point, saya lebih condong untuk menghentikan apakah ada kepastian terkait dengan siklus penurunan suku bunga apa tidak. Siklus that means berkelanjutan. Artinya tidak hanya 1 kali, tapi berurutan. Entah itu 3 atau mungkin dilanjutkan di tahun 2025.
Yang sangat diharapkan untuk saat ini oleh para pelaku pasar adalah 3 kali pemangkasan berturut-turut. Mereka tidak peduli 50 basis point atau tidaknya, tapi yang mereka peduli adalah siklusnya. So, 25 basis point kali 3, ya masih oke daripada 50 basis point yang masih tidak menentu. Nah, sementara itu, ada kabar bagus dari China. Menurut laporan yang saya dapatkan di akhir pekan kemarin, ada kabar kemungkinan China akan mencabut aturan ataupun pembatasan terkait dengan investasi asing. Ini mungkin salah satu hal yang bisa dibilang menghambat ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi mereka, yang notabene akhirnya ya investor-investor asing agak kesulitan untuk masuk ke China, termasuk juga investor dari China yang memang belum masuk kembali ke negara mereka. Nah, satu sisi ini menjadi kabar bagus karena kalau misalkan pembatasan tersebut dicabut atau dihilangkan, ya minimal ada harapan untuk kembali bersaing dengan dunia internasional. Ya, walaupun dengan catatan ya, ini juga relatif sensitif dengan kebijakan ataupun apa yang akan direncanakan oleh Presiden terpilih Amerika nantinya. So, mereka juga masih meninjau. Lagi-lagi mereka akan coba mengekar siapa yang akan menjadi Presiden Amerika. Dan kalaupun misalkan itu adalah Donald Trump, maka mereka sudah prepare dengan segala konsekuensi yang terburuk. Tapi target mereka adalah memperbaiki ekonomi. Dan harusnya ini berita bagus. Dan kalau memang diberlakukan per November, saya rasa kita tinggal cari bottom dari Hang Seng. Karena nantinya kita akan lihat potensi kenaikan yang lebih bagus lagi, yang cukup meyakinkan lagi, karena aturan-aturan yang mengetatkan itu perlahan tapi pasti akan coba diurai ataupun dikurangi. So, inilah kesempatan menurut saya, kalau misalkan Anda lihat dari Hang Seng yang sudah bergerak turun kembali di bawah level 17.000, tentunya itu adalah menjadi satu hal yang cukup positif. Nah, di sisi lain, apa yang harus diamati untuk minggu ini? Ada 3 faktor yang menurut saya akan menjadi faktor paling sensitif untuk penggerak market. Yang pertama tentunya terkait dengan keputusan suku bunga dari ECB. Hampir bisa dibilang sepenuhnya sudah diantisipasi untuk pemangkasan 25 basis point. So, bagi saya yang penting lagi adalah bukan terkait dengan suku bunganya, karena hampir bisa dipastikan dia akan cut rate ya. Jadi fokusnya kemana? Fokusnya adalah ke pernyataan Presiden Christine Lagarde. Dan itu kaitannya dengan apakah hawkish atau dovish. Bedanya apa? Hawkish kalau memang mereka mencerminkan tidak ada potensi untuk pemangkasan lebih lanjut. Artinya cuma satu kali ini, kemudian di pertemuan berikutnya tidak ada kepastian dan tergantung data. That means bullish untuk euro. Tapi kalau pernyataannya relatif dovish atau bahkan lebih dovish dengan konsekuensi bahwa data ekonomi Eropa atau zona Eropa yang kecenderungannya masih lemah, kemudian inflasi Eropa juga sudah mulai turun, maka siklus penurunan suku bunga itu berarti bisa menandakan gerakan penurunan yang lebih berkelanjutan untuk euro. Jadi saran saya teman-teman, efek dari pemangkasan 25 basis point kemungkinan negatif untuk euro. Tapi statement yang hawkish itu akan mendorong kembali euro kembali ke atas. Dan ekspektasi kita minggu depannya, barulah kita bicara tentang Federal Reserve yang kemungkinan akan melakukan penurunan suku bunga, dan dot plot akan menjadi trigger ataupun pemicunya. So, kalau euronya mengalami penurunan karena pemangkasan suku bunga, pernyataannya akan diharapkan untuk bisa mendukung kondisi ekonomi yang lebih sehat. Lalu kemudian terkait dengan versusnya adalah Fed atau Federal Reserve. Kalau misalkan ternyata Fed-nya menurunkan suku bunga lalu kemudian menunjukkan siklus penurunan, maka euro bisa menguat dibandingkan US dollar. Tapi kalau misalkan ternyata mereka juga melakukan ataupun memberikan sinyal untuk siklus, maka keduanya berpotensi lebih lemah daripada pound sterling. Karena kenapa? Satu sisi, BOE tidak punya alasan untuk melakukan penurunan suku bunga di dalam satu pertemuan yang terdekat. Tapi Oktober mungkin saja, atau bahkan di pertemuan bulan berikutnya. Oke, so ekspektasi pasar terhadap keputusan Bank Sentral di bulan September. Nah, kemudian yang kedua adalah pasar tenaga kerja dari Inggris yang juga harus diperhatikan, dan ini yang saya sebut tadi. Inggris ataupun Bank of England itu tidak punya alasan kuat untuk mendorong pemangkasan kembali. So, mereka kemungkinan masih akan stabil atau ditahan, tapi catatannya adalah mereka harus memperhatikan data tenaga kerja. Kalau ada permasalahan di data tenaga kerja, katakanlah tingkat pengangguran yang meningkat, maka kemungkinan pemangkasan itu akan terjadi kembali. So, kalau datanya relatif aman, atau dengan kata lain tidak terjadi lonjakan pengangguran, maka kemungkinan mereka tidak akan melihat alasan yang tepat untuk melakukan penurunan suku bunga. Itulah sebabnya pound sterling diperkirakan bisa rebound kalau misalkan data ekonominya relatif lebih baik daripada perkiraan. Kemudian terakhir adalah inflasi Amerika. Ini yang saya harus garis bawahi teman-teman.
Kalau misalnya kita perhatikan dari pernyataan Powell di Jackson Hole Symposium 23 Agustus yang lalu, jelas di situ kalimat ataupun statementnya adalah bahwasannya fokus utama dari Federal Reserve sudah bergeser dari yang tadinya inflasi menjadi ke pasar tenaga kerja. Dan itu berarti data NFP kemarinlah yang menjadi faktor penggerak utama, sementara inflasi itu kemungkinan tidak akan terlalu berpengaruh signifikan. Nah, sayangnya disinilah yang akan menjadi agak tricky bagi saya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan inflasi yang akan rilis minggu ini, apakah dia akan menggerakkan market secara signifikan? Sepertinya sayangnya tidak. Jadi kalau misalkan Anda tidak melihat data inflasinya turun atau naik lebih tinggi, atau ekstrim lebih tinggi, atau ekstrim lebih rendah, maka kita tidak akan melihat pergerakan yang signifikan dari market apapun, termasuk mungkin emas ataupun yang paling utama adalah pasar saham. Rally untuk saham ataupun rally untuk emas baru akan terjadi kalau kita lihat secara signifikan inflasi turun kurang lebih 2 percentage point. Nah, sebaliknya juga sama. Penurunan itu tidak akan turun terlalu tajam bagi emas ataupun pasar saham kalau ternyata inflasinya tidak naik ekstrim jauh lebih tinggi dari perkiraan atau di atas 2 percentage point. So, itu yang paling penting. Jadi kalau angkanya hanya mirip-mirip atau relatif sama dengan ekspektasi, saya rasa kita tidak akan mendapatkan pergerakan yang signifikan. Tapi yes, correction kemungkinan masih akan berlanjut sampai at least mendekati akhir pekan ini, kemudian mereka akan fokus dengan FOMC meeting di pertemuan minggu depan. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat dari sini berarti fokus utama setelah BOC atau Bank of Canada kemarin memangkas suku bunga sesuai perkiraan, berarti berikutnya kemungkinan besar 100% adalah cut rate untuk ECB 25 basis point, dan minggu depannya baru adalah Federal Reserve yang diperkirakan juga akan melakukan pemangkasan. Hanya saja masih tanda tanya apakah 25 atau 50 basis point. Bagi saya 25 is okay, dan bagi market juga sebetulnya is okay daripada 50 basis point tapi tidak ada siklus. So lebih prefer dia lakukan pemangkasan 25 basis point plus siklus penurunan suku bunga, sehingga akhirnya the pot akan menunjukkan bahwa reaksi ataupun sentimen market akan kecenderungan positif untuk pasar emas ataupun saham. Oke, so nanti sore kita akan coba lihat di live streaming apa yang akan terjadi berikutnya, apakah koreksi akan cukup tajam atau terbentur dengan level support yang sama, dan juga bagaimana dengan nasib kenaikan. Saya rasa kalaupun misalkan kaitannya dengan berita, mungkin kita perlu trigger yang paling pas untuk mendapatkan kenaikan dan menciptakan rekor tertinggi baru. Tapi selama itu tidak terjadi, mungkin saja akan terjadi penurunan. Tapi seberapa dalam, itu yang akan kita bahas di live streaming nanti sore.